Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai light emitting dioda. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang teori light emitting dioda atau LED dan cara kerjanya. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi bagaimana cara menghidupkan dan mematikan LED menggunakan pengontrolan Arduino Uno. Pertama-tama kita buka web browser terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk pada Walkway. Jadi Walkway ini adalah salah satu simulasi yang digunakan untuk berbasis online pada Arduino dan ESP32 simulator. Nah, jadi ini di Walkway Simulation tampilannya seperti ini. Jadi memungkinkan kita membuat sebuah project secara online. Nah, jadi jika sudah terbuka seperti ini, nanti kita bisa memilih jenis microcontroller yang digunakan. Kita scroll ke bawah, nanti akan ada microcontrollernya. Nah, ini kita pilih saja Arduino Uno ya. Oke, jadi tampilan simulasi pada pengontrolan sistem microcontroller ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Di awal di pengenalan sistem microcontroller juga sudah saya jelaskan bahwa Arduino Uno ini adalah jenis microcontroller yang paling banyak digunakan untuk melakukan sebuah sistem kontrol. Nah, jadi di sini pertama kita fokus pada bagian perangkaian. Jadi di sini sudah ada microcontroller Arduino Uno dan di sebelah sisi kiri itu ada bagian pemrograman. Nah, jadi kita memungkinkan kita untuk melakukan perangkaian komponen dan melakukan simulasi pemrograman. Oke, baik. Di sini sudah ada Arduino. Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk melakukan pemrograman kita harus membutuhkan yang namanya output atau interface, di mana interface yang kita gunakan yang pertama sesuai dengan teori yang kita bahas itu kita menggunakan LED ya. Jadi kita di sini ada add new part ya. Kita tambahkan part atau interface-nya. Nah, di sini ada LED. Jadi kita tambahkan LED terlebih dahulu. Nah, jadi di sini memungkinkan juga kita untuk mengubah warna LED-nya. Nah, kita cukup pakai dua LED saja untuk simulasi ya, untuk percobaan. Yang pertama adalah LED berwarna merah. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama. Nah, selanjutnya kita mengambil LED yang terus kita ubah dia berwarna hijau ya. Nah, ini sudah ada dua LED, yang satunya berwarna merah dan yang satunya berwarna hijau. Oke, selanjutnya kita membutuhkan yang namanya resistor ya. Nah, karena tadi ada tegangan kerja yang harus dipenuhi oleh sebuah microcontroller, jadi memungkinkan kita untuk harus menggunakan sebuah resistor supaya komponen atau LED yang kita gunakan itu tidak rusak ya. Nah, jadi di sini ada dua LED, jadi kita membutuhkan dua resistor juga. Untuk nilainya nanti akan diatur oleh sistem ya, atau simulator. Oke. Nah, di sini saya sudah menggunakan dua LED. Selanjutnya kita menghubungkan ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara melihat kaki Arduino yang mana positif, yang mana negatif. Salah satu di sini karena kebetulan kakinya sama panjang semua. Nah, jadi kita menggunakan melihat dari poin yang kedua, yaitu adalah lempeng yang lebih besar, itu adalah kaki negatif. Nah, jadi di bagian kaki negatif ini nanti kita hubungkan pada ground ya. Nah, di sini kita bisa hubungkan terlebih dahulu pada bagian ground. Nah, nanti kita hubungkan ini pada bagian ground. Nah, selanjutnya ini bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, misalkan ini juga ground, kita hubungkan seperti ini. Ya. Nah, ini juga sudah terhubung ke kaki ground. Nah, selanjutnya kita menghubungkan kaki PCC ya. Nah, jadi di pin ini nanti misalkan kita jadi di sini tergantung kita bisa menggunakan pin analog ataupun pin digital ya. Nah, di sini kita hubungkan saja pin digital.
Misalkan ini pada warna merah itu pada pin 13. Nah, terus ini kita hubungkan terlebih dahulu. Terus kaki 12 itu terhubung ke LED berwarna hijau. Oke, jadi untuk bagian rangkaian itu sudah selesai ya. Nah, ini kurang lebih jadinya seperti ini untuk bagian pengontrolan LED. Oke, selanjutnya kita fokus pada bagian pemrograman. Di sini ada point setup dan ada point loop. Pertama, kita harus memanggil pin berapa yang akan kita gunakan dan kita gunakan dia sebagai input kah atau pin output. Perintahnya adalah pin mode. Jadi nanti di sini sudah ada muncul ya. Jadi cukup kita klik, kita masukkan pin berapa yang kita gunakan, koma, terus kita gunakan dia sebagai input kah atau dia sebagai output. Karena di sini adalah sebuah LED, jadi kita gunakan output ya. Oke, di loop nanti kita berikan perintah digital write ya. Nah, jadi untuk membaca 13 hide ya. Nah, ini untuk perintah untuk menyalakan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk start simulasi. Oke, kita lihat LED yang berwarna merah itu sudah menyala. Nah, kita stop dulu. Terus kita tambahkan perintah. Ini kita bisa blok dulu, copy, terus paste ya. Cukup kita ubah pin 12. Nah, kebetulan warna hijau itu kita menggunakan pin 12. Oke, digital write kita copy kembali perintahnya, terus kita masukkan 12 ya. Nah, ini cukup kita start. Nah, nanti LED-nya akan menyala ya. Oke, kalau misalkan kita mau supaya LED-nya berganti, cukup kita berikan dia delay atau pergantian ya. Nah, misalkan delay. Nah, di sini ada perintah delay, cukup kita klik, misalkan 1000 mikrosecond. Nah, ini sudah ada titik komanya. Ini penting dalam pemrograman supaya kalian menambahkan titik koma. Nah, ini delay, kita kasih dia 500. Oke, jadi di sini akan terjadi loop nantinya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini kita stop terlebih dahulu, terus kita start ya. Oke, jadi LED akan bergantian menyala. Nah, ini harusnya ada perintah low ya. Jadi di sini misalkan, oke, saya stop simulasi dulu. Nah, di sini kita bisa berikan perintah seperti ini. Misalkan ini adalah harusnya dia mati terlebih dahulu. Terus ini high pin 13-nya yang harusnya low ya, supaya dia berganti. Nah, ini cukup kita enter. Nah, ini perintahnya kurang lebih seperti ini. Nah, terus kita start. Oke, nah ini sudah perintahnya bergantian, dan di LED warna merah itu dia cukup lama, sekitaran 1 detik. Terus untuk di LED warna hijau itu adalah 0,5 detik. Oke, silahkan kalian coba simulasi yang telah saya jelaskan. Nanti file untuk ini bisa kalian save dan bisa dimasukkan sebagai lembar evaluasi. Baik, kita cukupkan dulu untuk materi praktek ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.